Cuaca buruk yang menerpa sejumlah kawasan di Pulau Jawa mengancam keselamatan warga, seperti longsor di jalur alternatif menuju sejumlah tempat wisata di pesisir selatan Trenggalek, akibat tertimbun longsor dan pohon tumbang. Tebing setinggi 5 meter, longsor dan menutup sebagian badan di jalur Tumpak Broto Selasa dini hari. Akibatnya, jalan alternatif menuju Pantai Perigi dan sejumlah objek wisata lain di Kecamatan Watulimo di Trenggalek terganggu. Selain tanah longsor, sejumlah pohon tumbang juga sempat menutup jalur ini. Dampaknya, arus lalu lintas dari kedua arah sempat terputus selama 6 jam dan dialihkan ke jalur utama. Untuk membuka akses tersebut, sejumlah anggota tim TRJ PPBD bersama TNI dan Perhutani diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas membersihkan material pohon serta tanah yang menutup pada jalan, sehingga Selasa pagi jalur alternatif bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Kejadian antara tadi malam jam 2 dini hari karena Watulimo tadi malam hujannya cukup deras sehingga terjadi longsor di jalur Perigi, tepatnya di jalan alternatif Apak Broto. Demikian. Upaya sekarang masih dikerjakan oleh teman-teman dari tim TRC Kabupaten Trenggalek beserta Babinsa dan Pak Mandor yang berada di TKP sini. Sementara itu, seorang pengendara motor tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin sore. Pohon tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi korban ke mobil ambulan dan dilarikan ke rumah sakit. Pengendara motor atas nama Suryana, warga kota Bekasi, mengalami luka pada bagian kaki. Ia mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Karya Medika, Tambun Selatan. Jadi begini, begitu ada angin kencang disertai dengan hujan lebat, pohon kena angin tiba-tiba tumbang, kemudian menimpa sebuah kendaraan bermotor roda 2 dan satu pickup. Untuk korban luka pemotor, namun demikian sudah dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Karya Medika. Demikian. Suryana yang melaju dari arah Cibitung menuju kota Bekasi tertimpa pohon yang tumbang melintang di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang. Selain menimpa pengendara motor, pohon tumbang juga menimpa satu minibus. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di ruas Jalan Inspeksi Kalimalang sempat mengalami kemacetan di kedua arah. Tim Liputan CNN Indonesia. Lezatnya Denko Forti Grow Coklat. Langsung tambah air dingin, es, shake. Beli 2, gratis milk shaker. Hingga Rabu sore, berbagai elemen massa bergantian melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Hingga kini, aksi unjuk rasa masih berjalan secara kondusif. Setelah masa buruh, giliran masa mahasiswa mendatangi kawasan Patung Kuda Jakarta. Total ada 1.000 mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa secara bergantian. Seperti halnya kaum buruh, masa mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa elemen mahasiswa sempat melakukan aksi bakar ban, namun demikian aksi unjuk rasa masih berjalan aman dan kondusif. Sebuah video beredar di media sosial menunjukkan salah satu sungai di wilayah Gempol, Pasuruan, Jawa Timur tertutup busa berwarna putih. Ini bukan fenomena unik air sungai berwarna putih atau salju, melainkan limbah busa. Dalam video viral milik warga yang tersebar di media sosial, limbah busa menutupi seluruh permukaan sungai Kaliputih di Desa Sumber Suko di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tak hanya itu, tumpukan busa ini mengalir deras sejauh ratusan meter Selasa petang kemarin. Namun, pada Rabu pagi, busa limbah sudah tersapu aliran sungai. Kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi di lokasi yang sama pada pertengahan Agustus lalu. Tumpukan busa menggunung di aliran sungai.
Hanya saja saat itu sungai dalam keadaan kering, sehingga busa tidak mengalir deras. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menduga tumpukan busa ini adalah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang berasal dari limbah bekas pabrik penggilingan batu milik warga setempat. Kemunculan busa ini juga diduga terkait dengan kejadian pada Agustus lalu. Ini terjadi karena luberan limbah yang terjadi pada bulan Agustus 2020 yang lalu yang dilakukan oleh Saudara Ali. Ini merupakan usaha tanpa izin yang terjadi di Desa Sumbersuko, Kecamatan Gempol. Jenis limbah tersebut adalah berjenis gliserin. Dinas Lingkungan Hidup menyatakan akan melakukan pemulihan terhadap Sungai Kaliputih, sementara kasus limbah saat ini sedang ditangani oleh kepolisian. Elma Triandini, Pasuruan, Jawa Timur.